Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Oke, kali ini kita akan membahas ya soal asli UM Undip untuk hari keempat ya, untuk tahun lalu. Ini kita akan membahas di penalaran umum ya, yaitu penalaran kuantitatifnya dan pengetahuan kuantitatif untuk TPS. Oke, langsung saja ya soal nomor 1. Ini untuk gambaran kalian ya menghadapi soal UM Undip tahun 2026. Semoga dimudahkan. Rata-rata dari 3 angka yaitu 17. Ada 3 angka, maka saya anggap A ditambah B tambah C karena rata-rata saya bagi dengan 3 ya, sama dengan 17. Maka nilai A ditambah B ditambah C sama dengan 17 kali 3. 21, 51 ya. Rata-rata dari dua angka tersebut, oke, misalkan saya buat A plus B ya, saya bagi dengan 2, itu adalah 17,5. Maka kita dapat A plus B sama dengan 17,5, kita kali 2, 35 ya, 35. Berapakah nilai angka ketiga? Maka ditanya adalah C-nya. Kita masukkan ya, substitusikan ke sini. A ditambah B itu adalah 35, ditambah C sama dengan 51, maka C-nya 51 dikurangi 35. Ya, C-nya 11 dikurangi 5 itu adalah 6, 4 kurangi 3 adalah 1. Jawabannya C. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Jika pada bilangan pecahan, pembilangnya dikali 3 dan penyebutnya dibagi 3. Oke, pecahan saya buat A per B ya. Atas itu adalah pembilang, bawah itu penyebut. Pembilangnya dikali 3, maka jadi 3A. Sedangkan penyebutnya dibagi 3, maka nanti B per 3. Maka nilai bilangan tersebut akan punya nilai berapa kalinya. Nah, ini kan sama aja 3A saya kali dengan 3 per B. Oke, jadi 9 kali A per B. Jadi 9 kalinya. Jawabannya adalah poin E. Next ya, kita masuk ke soal nomor 3. Jika fungsi fx sama dengan x dibagi x min 1, maka fa dibagi fa plus 1. Ini D sama E-nya kepotong ya. Saya tidak bisa membacanya. Kita akan coba saja ya. Nah, diminta adalah fa. Saya akan buat x-nya diganti dengan a. Maka nanti a per a min 1. Kalau misalkan fa plus 1, x-nya diganti a plus 1. A plus 1 dibagi dengan a plus 1 min 1. Maka nanti a plus 1 dibagi dengan a. Nah, udah tinggal dibagi aja ya. Fa kita bagi dengan fa plus 1. Fa-nya itu adalah A dibagi A min 1, dibagi dengan FA plus 1, kita jadi perkalian tapi dibalik ya. A dibagi A plus 1, maka nanti hasilnya A kuadrat dibagi A kuadrat min 1. Ini bentuknya A plus 1 dikali A min 1. Nanti jadinya A kuadrat min B kuadrat. Ya, ini hasil akhirnya kalau ada FA dibagi FA plus 1. Sebenarnya tuh adik nanti mencari yang hasilnya seperti ini. Ya, kalau misalkan X-nya saya ganti dengan 1/A, boleh ya kita buat di sini ya. F 1/A sama dengan, kita masukkan ke Fx ya. Maka nanti 1/A dibagi dengan 1/A dikurangi 1. Hasilnya itu adalah 1 per A dibagi dengan ini 1/A dikurangi A per A. Ya, maka nanti 1/A dibagi dengan 1 min A per A. Atau nanti 1/A dikali dengan A per 1 min A. Coret-coret, ini hasilnya 1 per 1 min A. Tidak sama ya dengan yang kita minta, maka ini salah. Gitu ya caranya ya. Apakah sama dengan F0? Kalau F0 jelas salah ya, ini 0 dibagi 0 min 1 hasilnya 0. Tidak sesuai juga ya, caranya seperti itu. Apakah FA? Lalu hasilnya kita kuadratin itu akan senilai. Saya akan hitung dulu untuk FA-nya. Maka nanti A dibagi dengan A min 1. Lalu FA kuadrat. Maka nanti A kuadrat dibagi dengan A min 1 kuadrat. Ini juga tidak sama. Ya.
Jadi sampai C ini belum ketemu. Jadi nanti Ade cari yang nilainya sama dengan hasil ini. Ya, oke. Ada gambarannya cara ngerjainnya. Kita lanjut aja ke soal nomor 4. Diketahui A 2,2, B 4,4, dan C 2,6 merupakan 3 titik sudut suatu segitiga. Jika D, E, dan F berturut-turut menyatakan titik tengah A, B, B, C, dan AC, maka luasnya DEF. Kita akan gambar dulu ya. Dalam bidang kartesius. 2,2, 1, 2. 1, 2. Nah, disinilah 2,2. Lalu 4,4, 3, 4. 3, 4. Nah, ini 4 ya. Inilah titik 4,4, lalu 2,6, 5, 6. Ini 6 ya. 2,6. Nah, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Kita buat ya segitiganya, segitiga ABC. Nah, yang ditanya itu apa? D sama E sama F itu titik tengahnya. 2 ke 4 itu titik tengahnya 3. 2 ke 4 titik tengahnya 3. Nah, ini maka AB itu titik tengahnya adalah 3,3. Selanjutnya, titik tengah BC 2 ke 4 itu titik tengahnya 3 ya. Maka di sini 4 ke 6 itu titik tengahnya 5. Nah, inilah titik untuk E. Ini tadi D ya. Sedangkan F titik tengahnya AB, titik tengahnya di sini. Di 2,4. Ini adalah F. Segitiganya kebentuk kayak gini ya. Nah, inilah segitiganya. Maka nanti luasnya adalah setengah dikali alasnya adalah DE. Tingginya itu adalah ini ya, ini tingginya. Dikali dengan tinggi. Setengah dikali panjang DE itu adalah 3 ke 5. 3 ke 5 itu panjangnya 2. Lalu tingginya adalah 2 ke 3. 2 ke 3 itu 1. Maka luasnya adalah 1. Jawabannya B. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Banyaknya sepeda yang menggunakan nomor polisi dengan susunan angka 3, 5, 7, 8. Ya, jadi ada 4 ini. Terdiri atas 4 angka tanpa berulang. Oh, berarti nggak ada syarat apapun ya, cuman 1, 2, 3, 4 tersusun dari 4 angka. Ya udah, berarti 4 kemungkinan di sini ya, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, kepake 1, sisa 3, kepake 1, sisa 2, kepake 1, udah tinggal 1. Udah gini aja, tinggal dikali ya. 4 kalikan 3, 12, 12 kalikan 2 adalah 24. Oke, next, nomor 6. Diketahui A dan B adalah dua bilangan asli. Jika 2 pangkat A dikali 4 pangkat B sama dengan 16, tentukan nilai dari 2A plus B. 2 pangkat A, 4 itu sama aja 2 kuadrat ya, ada B sama dengan 16. 16 itu 2 pangkat 4. Maka kita dapat 2 pangkat A plus 2B sama dengan 2 pangkat 4. Maka A plus 2B sama dengan 4. Ya, ini kita bisa coret. Maka nanti A sama dengan 4 dikurangi 2B. Ini nilai A. Kita coba substitusikan ya. Yang ditanya adalah 2A plus B. Maka nanti 2, A-nya itu 4 min 2B ditambah dengan B. Ya, berarti 8 min 4B ditambah B. Maka 8 min 3B. Ini nilai dari 2A plus B. Sedangkan A dan B adalah bilangan asli ya. Misalkan B-nya saya pakai angka 1, maka nanti hasilnya 8 dikurangi 3 kalikan 1. 8 kurangi 3 itu 5. Ya, pada saat kita pakai B-nya 1, A-nya berapa? Kita masukkan A-nya ya. Kita akan mencari A, B-nya 1, maka 4 dikurangi 2 itu adalah 2. Nah, ini dua-duanya bilangan asli ya. Bilangan asli. Berarti memenuhi ya. Nah, sekarang saya akan coba pakai pada saat B-nya 2. Maka nanti 8 dikurangi 3 kalikan 2. Ini berarti 8 kurangi 6 ya. Itu adalah
2. Oke. Pada saat B-nya 2, A-nya berapa? Kita substitusikan. Di sini berarti 4 dikurangi 2 kalikan 2. Jawabannya 0. 0 itu bukan bilangan asli. Maka ini tidak memenuhi. Maka yang memenuhi adalah ini. Ya, maka kita dapat 2A plus B, jawabannya adalah 5. Oke, jawabannya adalah A. Lanjut ya ke soal nomor 6. 200 batu bata disusun vertikal. Lapisan paling bawah adalah 20 bata. Oke, lapisan paling bawah itu ada 20 bata ya. Ini ada 20 bata. Untuk lapisan berikutnya adalah 19 batu bata. Lapisan berikutnya itu 19 batu bata ya. Lapisan ketiga, oh ini berarti adalah lapisan pertama, lapisan kedua. Lapisan ketiganya itu adalah 18 batu bata. Ini berarti lapisan ketiga. Demikian seterusnya. 200 batu bata tersusun rapi. Nah, ini berarti SN-nya adalah 200 batu bata. Berapakah jumlah batu bata pada lapisan teratas kedua? Oke ya, kita akan mencari terlebih dahulu ada berapa banyak lapis gitu. Oke, mencari SN itu rumusnya adalah N per 2, 2A plus N min 1 dikali dengan B. SN-nya itu 200 ya, ini N-nya nggak ngerti. 2, A-nya itu adalah 20 ditambah N min 1. B-nya berapa? Ini kan U2 naik ya, min 1 berarti B-nya itu min 1. Ya, 200 sama dengan N per 2, 2 kalikan 20 itu 40, dikurangi, dikurangi N ditambah 1 ya, saya tambah 1 kurangi N. Maka nanti sini 400 sama dengan N dikali 41 min N. Maka nanti negatif N kuadrat ditambah 41 sama dengan 400. Kita pindah ke ruas kiri semua, N kuadrat dikurangi 41, ini 41N ya. 41N ditambah dengan 400 sama dengan 0. Kita faktorin. Sama dengan 0 ya. Maka nanti N 400 itu 25 dikali 16. 25 dikali 16. Ini min sama min. Berarti N-nya adalah 25 atau N-nya adalah 16. Kita pilih yang N-nya itu 16 ya. Karena lapis bawah itu ada 20 bata. Nanti kalau banyak susunan ke atasnya sampai 25, itu nanti jumlahnya justru negatif yang paling atas. Jadi nggak mungkin. Jadi lapisannya tuh 16 ya. Maka suku paling atas itu adalah suku ke-16. Ditanya teratas kedua, maka ditanya suku ke-15. U15 itu rumusnya adalah A plus 14B. A-nya itu adalah 20, ditambah 14, B-nya itu min 1. 20 dikurangi 14, jawabannya 6. B ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. 3 bilangan ABC mempunyai rata-rata 7A. A ditambah B ditambah C, kita bagi dengan 3, rata-ratanya adalah 7A. A tambah B tambah C sama dengan 21A. Selanjutnya, A banding B plus C, ini berapa? Oke ya, saya buat aja. B plus C sama dengan 21A dikurangi A. Maka B plus C sama dengan 20A. Ya, berarti ketemu nih. A banding B plus C adalah 20A. Coret-coret, maka jawabannya 1 banding 20. Jawabannya B. Lanjut ya ke soal nomor 8. Nah, ini adalah tipe yang seperti ini ya. Di sini ada penjumlahan, di sini plus minus 2 akar, di sini ada perkalian. Nanti jawabannya adalah akar A plus minus akar B. Nah, tapi ini angkanya tuh wajib angka 2 ya, Dek. Nah, ini kok angka 4? Angka 4 itu kan artinya 2 kali 2. Maka nanti jadinya akar 7 ditambah 2-nya saya biarkan di luar,
2-nya lari ke akar. 2 kalau lari ke akar itu jadi 4 ya. 4 kali 3 jadinya. Oke, 7-nya saya buat menjadi 4 tambah 3 ditambah, bukan plus minus ya, ini tambah ya. Ditambah dengan 2 akar 4 kali 3. Nah, udah sesuai dengan konsepnya ya. Ini adalah A plus B, A kali B. Maka jawabannya nanti tinggal akar A ditambah akar B. Ini berarti A-nya, ini berarti B-nya. Nah, yang ditanya adalah akar A dot B. Maka akar 4 kali 3. Akar 12 ya, atau ini langsung aja ya. 4 di akar itu 2 ya, maka jawabannya 2 akar 3. Bisa ya? Next, kita masuk ke soal nomor 9 nih. Log setengah ditambah log 2/3 ditambah dan seterusnya sampai log 999 dibagi 1000. Ini kalau penjumlahan logaritma itu kan jadi perkalian ya. Maka log setengah dikali 2/3 dikali dan seterusnya. Sampai di sini 999/1000. Nah, jika diperhatikan setengah ke 2/3, kalau dilanjutin itu sebenarnya kayak gini deh. Setengah 2/3 nanti jadinya 3/4, nanti jadinya 4/5, dan seterusnya sampai 999/1000. Nah, maka dia kan coret, 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 coret ya. Atas dan sampingnya coret ya. Ini berarti kan ini kita coret dengan bawah sini. Nah, berarti sisanya 1/1000. Oke, maka ini senilai dengan logaritma 1/1000. 1/1000 itu sama aja log 10 pangkat min 3. Maka nanti hasilnya adalah min 3. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10. Seorang pedagang keliling bersepeda biasanya mengitari komplek perumahan sebanyak 2 kali dalam waktu 15 menit tanpa henti. Kecepatan kayu sepeda berarti waktunya itu adalah 15 menit. Kayuan sepedanya stagnan ya, ini berarti kecepatan ya. Kecepatannya adalah 3 km per jam. Jika keesokan harinya ia dipanggil oleh seorang pembeli setiap 25 meter dan pembeli membutuhkan waktu berhenti 1 menit. Nah, berarti tiap 25 meter itu berhenti 1 menit. Berapakah total waktu yang dihabiskan pedagang di komplek perumahan tersebut? Ya, sekarang kita akan mencari jarak yang ditempuh oleh pedagang tersebut ya. Rumusnya C sama dengan K kalikan W. Kecepatannya adalah 3 km per jam. Waktunya saya buat menjadi jam ya. Maka nanti menit ke jam itu dibagi dengan 60. Coret, coret. Ya, berarti 60 dibagi 3 itu adalah 20. 15/20, 15 bagi 5 itu 3. 20 bagi 5 itu 4. 3/4 itu 0,75 km. Nanti kita jadiin meter ya. Maka 75 kali 1000 deh. 1, 2, 3. 750 meter. Nah, setiap 25 menit itu berhenti. Maka 750 meter saya bagi dengan 25. 75 bagi 25 itu 3 ya. Nah, 30 jadinya. Berarti 30 berhenti. 30 kali berhenti maksudnya. Ya, berarti karena 30 kali berhenti, kita buat ya 30 dikali dengan 1 menit. Maka pada saat berhenti, pedagang tersebut butuh 30 menit. Lah, untuk muter, tadi kan butuh 15 menit. Berarti total pedagang di tempat tersebut ya, yaitu 30 ditambah dengan 15. Jawabannya 45 menit. Oke. Bisa ya? Kita lanjut ya ke soal nomor 11. Dalam sebuah survei, 3/16 responden mengatakan lebih memilih menggunakan Pertamax. Ya, Pertamax ya. Pertamax yang menggunakan Pertamax tuh 3/16. Lalu premium yang memakai 5/8.
sedangkan sisanya adalah solar. Solar yang memakai 75 responden. Berapakah jumlah responden yang memilih Pertamax? Nah, kita akan mencari sisanya ya. Sisa yang milih solar. Berarti kan 1 dikurangi 3/16 ditambah 5/8. Ya, 1 dikurangi 3/16 ditambah 10/16. Ya, 1 dikurangi 13/16. Oke, 16 kurangi 13 itu 3 ya, 3/16. Inilah yang pakai solar. Ya, 3/16 dari total responden ya, itu memilih solar. Maka nanti yang responden totalnya adalah 75 bagi 3 itu adalah 25 ya. 25 kali 16. Inilah respondennya. Nah, berarti yang memakai Pertamax itu kan 3/16 ya. Dari total responden 25 kali 16. Coret-coret 25 kalikan 3, 75. Oke, jawabannya adalah poin A. Ya, untuk soal nomor 12 silakan ya dicoba terlebih dahulu, pasti bisa. Sebuah jam menunjukkan pukul 5, maka sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam 30 menit kemudian. Nomor 12. Nomor 13 dan seterusnya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Kita akan bahas 25 soal. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.